mendukung upaya-upaya pelestarian terhadap benda-benda bersejarah ini. Karena tidak hanya bangunan ternyata, menurut Mas Agus ada benda yang lain. Buku pun mungkin bisa Pak, jadikan sebagai buku itu bisa. Ya kalau pusaka biasanya kan keris, tombak, pedang dan sebagainya. Tetapi buku, kemudian mungkin harta atau yang lain ini bisa dijadikan cagar budaya. Karena itu nanti kami mohon penjelasan dari narasumber katanya dengan apa yang harus dilakukan oleh desa ketika di situ mungkin ada bangunan-bangunan benda-benda ataupun situs dan sebagainya agar ini tidak musnah. Doanya juga dijikui waktunya digompak itu aja. Padahal itu nilainya luar biasa. Nah itu waktu kajang apa namanya itu kan ada sejarahnya dan sebagainya. Sehingga mungkin di Bayan ini juga termasuk Kapanewon yang mungkin memiliki kaitan sejarah dengan kalau di sini jelas nasional ya Pak. Mungkin tempat-tempat prasejarah peninggalan Prabu Brawijaya karena dekat dengan Gunung Bencong dan sebagainya. Ini nanti mungkin menjadi hal yang menarik diskusi kira-kira menku apa dan sebagainya, dan bagaimana nanti upaya-upaya kita untuk melestarikan ini. Jadi biasanya mendapatkan kekhawatiran ketika nanti ditetapkan sebagai cagar budaya nanti dipek kalau pemerintah. Nah, sebenarnya ketika sebuah benda, sebuah kawasan, sebuah bangunan ditetapkan sebagai cagar budaya itu nanti apa tindak lanjut ke depannya. Karena itu, karena ini hari Jumat ya, nanti mungkin banyak sejarahnya asik Pak. Mesti orang cerita-cerita yang menarik. Masjid tertua di kita adalah masjid yang ada di Getas. Nah Getas di kita orang seperti itu lah gitu. Masjid tertua, masjid kan di daerah Getas ya. Desa Dusun Getas juga ya. Nah itu kan termasuk mungkin nanti ada KSC, gereja dan sebagainya. Nah ini Bapak sekalian, harapan kita nanti ini menjadi tempat-tempat yang menarik untuk karena andalannya Gunung Kidul itu andalan wisata. Dulu pernah di sini mau ada dari Auri Mas Agus ini mau dijadikan sebuah kawasan museum Auri gitu dengan melebar ke tanah sekitarnya ini. Tapi di sini ada sekolah itu mau dipindahkan karena ini luar biasa sejarahnya. Monumen PC2 ini sejarah dengan kaitannya dengan keberadaan Republik Indonesia pada zaman agresi yang mengatakan Indonesia masih ada ini ya ini yang gitu. Nah, orang-orang itu mungkin tidak terdengar sampai di dunia internasional bahwa Indonesia itu masih ada. Kalau sekarang pakai Indonesia lagi, tapi ini luar biasa ini namanya sejarah. Makanya kita kemarin sempat diskusi gitu Pak, tempat Eko, ojo ngekamane orang Indonesia tempat-tempat yang ada kaitan dengan sejarah di Kapanewon ini. Mungkin itu Pak Agus, mungkin nanti kita sangat berterima kasih. Kita menunggu penjelasan-penjelasan yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu dari kelurahan ini, apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui bahwa di tengah-tengah kita ada benda-benda atau bangunan atau kawasan bersejarah. Dan terima kasih sekali lagi, dan kami mungkin di dalam penyambutan kurang berkenan, kami mohon maaf dan kita ambilkan dalam dialog. Makatan matur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam budaya. Berjalan ya. Ini kok salam ibu dinas budaya. Kita semakin menaikkan matur salam
budaya menika Bapak Soibu Jawabipun Lestari Budaya Guru. Lajeng tangan menika yang muncul sebelah kiri ya. Terus silakan ya. Salam budaya. Lestari Budaya Guru. Tidak malih ya kakene apal ya. Terus mangke salam budaya saya membumi ya mangan kos. Waktu di malih ya. Kakene kompak. Salam budaya, lestari budaya Guru. Alhamdulillah matur nuwun. Bapak Panewu ingkang dihormati, Bapak Lurah ingkang dihormati, Bapak Ibu sedayanipun ingkang kehormatan. Saderengipun monggo kita usahaken manjataken Dya syukur wonten Gusti ingkang Maha Agung. Bilih wonten ing dinten menika kami kita menginjak menika kita pun paling kesehatan ya, tetap pun paling kesehatan. Sehingga kita sakit makempal, ya kita makempal wonten ing wonten ing dalam menika, paling tempat menika. Bapak Ibu sedayanipun ingkang kita hormati, kula saking kebudayaan Bapak, menika rombongan saking kebudayaan. Bilih niki wajib menika kula rawuh wonten Kapanewon Payen nggih. Menika ingkang sepindah menika silaturahmi Bapak. Ibu. Kula silaturahmi kaliyan wadul nggih. Wadul Kapanewon Payen tumingkang sinanipun Bapak Ibu sedayanipun nggih. Salajengipun nggih, salajengipun inggih menika Dinas Budaya wonten program ya, dia menika sosialisasi cagar budaya. Menapa bilih cagar budaya menika kula sosialisasiaken sebab agar dadi wajib menika kathah potensi ya. Wonten ing Kapanewon wonten kelurahan kathah potensi warisan budaya. Nah, ingkang mangke pun badhe manawi pun kaji kalih ahli cagar budaya menika lebet menika badhe pun cagar budaya ingkang saking menika ingkang bakal saking budaya rawuh wonten ing payon menika banjur informasi ya, informasi menapa kemawon ingkang hubunganipun kaliyan peninggalan warisan budaya ingkang bagan. Saking menika dari pepanggihan enjang menika ya, menika pun adalah pas Jumat menika. Janipun Pak Kepala Bidang Pak Kusmantan pun wanti-wanti. Pokoknya nek dina Jumat itu aja nganti ana kegiatan di bawah jam 12. Nek Jumat kuwi jatahe olahraga, janipun sampun ngaten Pak. Ananging kegiatan dinas kebudayaan wonten bulan menika ya. Sebab menapa bilih untuk tahun 2020 menika sedanten OPD ya, ingkang daripun sang APBD menika pondhen nggih Pak. Ananging wonten dinas kebudayaan boten namung unjul kemawon. Saéngga wonten ing Tinggi Wanci menika Bapak wonten bulan menika setiap dinipun 3 tempat. Setiap dintenipun 3 tempat seluruh Kapanewon wonten ing Kabupaten Gunung. Dinten menika pasar menika wonten Kapanewon Payen, wonten Kapanewon Wonosari, lan wonten Kapanewon Patuk. Mangke terakhir ugi wonten ing terakhir menika dinten Senen mangke menika rampung. Ugi sakmenika wonten kegiatan Pak. Sakmenika wonten kegiatan menika kaliyan komite nggih fotografi nggih wonten ing rumah kayu wonten. Daya kegiatan pun satu umpek-umpekan ya. Kegiatan seperti itu dirampungkan obsesi ya. Sehingga kegiatan siang malam, siang 2 kali, 3 kali, malam sekali. Jadi luar biasa. Saya pun juga pangapunten menika dina semua kabeh kula rawuh wonten ing ngarsa panjenengan sami nggih pangapunten. Masalah menika mangke kegiatan menika saya mawon Pak. Tekad mawon mugi-mugi mangke
yang daken kita mangertos ya wonten informasi kang panjenengan sampaikan masalah berdasarkan cagar budaya ya mangke jam 11 ya pun tutup atau Jumatan ya dicocok ya. Bapak Ibu yang kita hormati, kita jadi matur sekti yang berdasarkan jika kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam melestarikan warisan budaya dan cagar budaya. Ya, menikah kita matur bila berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul cagar budaya. Sehingga kita bagi matur bila ada pilar, 5 pilar keistimewaan. Ya, wonten 5 pilar keistimewaan. Menapa Provinsi Jakarta yang dados daerah istimewa ini wonten sejarah pun ya wonten sejarah pun kalau tanggapan ya menika Belanda ya agresi Belanda di Jakarta ya sejarah pun seperti ini waktu menika Belanda menyerang Batavia ya agresi Belanda ya yang saking lho wonten sejarah menika ibu kota Jakarta ibu kota NKRI ya menika pindah di daerah istimewa Jakarta, bukan keraton, ya, dari ya, pindah wonten Ngayogyakarta, Tasmanen, Ajokarta, itu meskipun tasnya keraton, ya, keraton Ngayogyakarta. Kalau dalam Semanten, keraton Ajokarta itu berbeda, Pak. Berarti seperti Mbak. Karena Sultan Abdul Kabeh Songo menikah cinta, ya, sangat mencintai NKRI, sehingga Ngayogyakarta bergabung. Ya, menggabungkan diri kalian NKRI karena Yogyakarta menggabungkan diri NKRI maka diberilah jalan hadiah ya ini kau istimewa sehingga Yogyakarta jadi daerah istimewa dengan adanya daerah istimewa tentu wonten hal ingkang pun paringi kekuasaan. Jadi kalau ikan sepindah ya, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur daerah, wakil gubernur ya, waktu kemarin, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Bila wonten ing Ngayogyakarta, wonten daerah Jakarta, menika gubernur kalian wakil gubernur mereka pun tetepaken boten badhe wonten pemilihan kang saking menika pilih gubernur pun wakil gubernur pun insyaallah saklaminipun menika pun tetepaken manawi provinsi sanes-sanesipun menika wonten pemilihan ya dan nanging wonten ing Ngayogyakarta menika pun tetepaken kang saking menika Bapak Ibu putra yang ingin nyalon gubernur mereka sudah pindah keluar dari Yogyakarta sebab tidak ada kesempatan ya Yogyakarta itu perlu kesempatan kagum kita sebelum ya tapi yang kedua masalah pemberdayaan Bapak Ibu jadi pemberdayaan provinsi daerah istimewa Jakarta ya mereka didanai oleh dana keistimewaan. Dan sedikit dia nomor 3 ya 5 pilar yang angkot itu ya kebudayaan dinas kebudayaan ya dinas kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dikangsa menikah utawi kudu kebudayaan ya bukan dinas kebudayaan Gunung Kidul kali kudu kebudayaan kepala pun pati sebentar pun terus kepala dinas kebudayaan kok pati kudu kebudayaan jadi kalau ini sedang kegiatan berjalan oleh dana keistimewaan. Masih pertanyaan data ruang, ya, tentang data ruang, itu uji dan biaya itu pun dana saking dinas, saking dana keistimewaan. Bapak Ibu yang kita hormati sangat jenipun ya, sangat jenipun jadi visi, ya, visi Bupati Gunung Kidul tahun 2016 ngantos 2021. Ya, kita doakan pilih di kalau Ibu Bupati bandingkan di jabat Bupati ya tentu pun setuju kemauan yang menjabat suatu jabatan lewat pemilihan menika wonten visi dan misi ya ingkang pun sampaikan kalau kampanye
Saya menika visi-visi Bupati dibandingkan kali tahun 2016 ngantos 2021 gitu kan, mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata, ya. Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, ya. Menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021, ya. Bupati Gunung Kidul pemerintah yang terakhir pada menika makin 21 itu sabun rampung. Saking itu di sini menika selama 5 tahun, ya, 2016 sampai 2021. Bila visi Bupati menika pilih Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata, ya. Kita mengatas piyambak pilih Kabupaten Gunung Kidul saderengipun Covid, ya, saderengipun Covid, bencana Covid beliau pariwisata itu luar biasa, Pak. Kita mengatas piyambak, ya, kita mengatas piyambak Sabtu Minggu hari libur, ya, menikah Jogja Wonosobo mantap total. Patas wisata yang berbuatan Wonosobo, ya, saderengipun Covid, sehingga menawi tujuh wisata mlebet Gunung Kidul, ya, tentunipun diharapkan bilih PAD pun ugi mlebet, masyarakat pedagang ugi payu, UMKM ugi laris, gitu. Saking itu perekonomian, ya. Perekonomian masyarakat Gunung Kidul mesti berjalan. Nah, sebab menapa bilih masyarakat Gunung Kidul mereka ingkang penghasilan, ya, penghidupan penghasilan ingkang dagang mereka dengan mereka diharapkan bahwa wisata mereka benar-benar, ya, membawa hal yang positif, ya, hal yang positif untuk warga Gunung Kidul. Saat mereka nopo nek wisata dimasuk Gunung Kidul paling boten bakul cilik dipajeng, ya. Menapa kemawon ugi payu. Kamu wonten ing Titi Wajing niku wisata, ya. Wisata saking luar daerah sak menika namung rawuh wonten Gunung Kidul lajeng wangsul malih, gitu. Teko Gunung Kidul nginep enek Jogja, gitu. Sak menika yang saya kira diharapkan bahwa mangkinipun, Bapak, mangkinipun wisata, ya. Wisata saya di lokal maupun di luar daerah menika diharapkan, ya, diharapkan menika saged paling boten nginep 3 dina, ya. Nginep wonten Gunung Kidul menika 3 dinten, blanjake duwite ana Gunung Kidul. Menika diharapkan bahwa paling boten 3 hari. Nek 3 hari boten saged diparing boten 2 hari, ya. Menika diharapkan saking menika bilih dinas kebudayaan, ya, sak menika dibangun, lho, Pak, bangun taman budaya, ya. Pun mangantos taman budaya niki wonten rekrut menika kados Bundaran Siono menika ngaler 100 meter, ya, kiri jalan menika tempatipun jebar sangat, Pak Mulya. Tempatipun jebar sangat, ya, bangunanipun bisa sangat, ya. Dan itu taman budaya, itu dari makin terus ikon Kabupaten Gunung Kidul. Wonten taman budaya, ya, taman budaya itu makinipun badhe pun siapaken, ya, pun siapaken badhe napi wisata ingkang mlebet Gunung Kidul diharapkan bahwa pagi, ya, di Semarang biasanya tak dalu mlebet Gunung Kidul pagi biasanya. Makanya diharapkan wisata mlebet Gunung Kidul, ya, masuk taman budaya riyen, lajeng mandi siram secukupnya, ya. Wonten niku mangke persiapaken, Pak. Taman budaya menika sampun persiapaken kamar mandi 90, ya. 90 kamar mandi. Ingkang kelasipun sampun kelas hotel, sampun luar biasa. Sehingga nek
pun blem gitu kamar mandi 90 tadi kok bisiji kok sudah malah kamar mandi ini bisa bukti sampai dulu luar diharapkan. Dan juga mangkiripun taman budaya menika badhe pun isi gitu badhe pun isi seni-seni budaya seni ingkang wonten Gunung Kidul. Mangke hari libur ya, hari libur kok badhe pun isi kegiatan. Malamipun saged wayang, saged ketoprak, saged tari. Mangkenipun Bapak Ibu waktu kaparewon klien menawi kersakaken ngisi ya, ngisi monggo mangke. Terus mangke insyaallah wonten ing wulan Desember Bapak Ibu kebudayaan niku pindah wonten mriki Pak. Kantoripun pindah wonten di Taman Budaya ya. Insyaallah Desember pindah wonten niki. Insyaallah Desember sampun rampung. Saat ini dereng rampung Pak. Nah, mangke kapan-kapan Bapak Ibu nek kepengin mangertosi gedungipun kaya napa, nggih, mangke kapan-kapan tidak bayar kula terkem nika Pak. Sama-sama piyambak monggo, mangke nek pun rampung sak menika dereng saged, nggih. Sak menika menawi terus dibatasi Pak. Dereng saged sedanten piyai mlebet nika pun tampil dereng saged. Ning mangke menawi sampun pun perserahaken nggih. Lah menika pemborong nggih pemborong Jakarta. Makanya mari diserahkan kalian dinas ya. Menika makanya Bapak Ibu kepengin mangertosi ruangan-ruangan gedung-gedungipun lantai-lantai pun pinten lantai niku dherekaken ya. Ada sedayaan siap dherekaken Bapak Ibu jadi kok paling boten mangertosi gedung ikos dunia ya seperti gedung ikos dunia. Bapak Ibu yang kita hormati ya. Salah jenipun ya berusaha kata-kata beliau tinggal 2 menit ya. Bapak Ibu yang kita hormati langsung kesalahan dari Pak penelpon nom ya episode itu kita bagaimana di SOTK ya SOTK dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul ya SOTK itu kita tinggal di Kabupaten Kebudayaan ya Kabupaten Kebudayaan saat misalipun di sekretaris itu wonten sebagian perencanaan sebagian keuangan sebagai sebagian umum. Lajeng wonten garis lurus ya, bukan langsung kepada dinas, yaitu kepala bidang, ya, kepala bidang yaitu bidang adat, tradisi dan lembaga seni dan budaya, ya, kepala bidang Pak Restu, ya, masalah seni, masalah budaya, menikah tempatipun wonten Pak Restu. Menawi adat ya, pasar adat kalau ini gitu loh Pak. Wonten warisan budaya, jadi wonten ing SPK Igal, menika menika wonten terpikir Pak Restu, kang saking menika Bapak Ibu sedherek menawi wonten kegiatan ya, napa rasul, napa menika saged mengajukan proposal Pak. Majukan proposal. Tahun ini tasih wonten. Dan itu boten sebesar tahun ini. Menika wonten saged mengajukan proposal. Lajeng bidang warisan budaya, bidang warisan budaya, jika para bidang ibu Pak Agus Mantara, Bapak Ikan sebelah pulau ya, kalau kita tidak asing lagi, masyarakat Mangartos, kita Pak Agus Mantara, kita bisa lupa kepala bidang warisan budaya. Lajeng bidang warisan budaya ada 2 seksi ya, seksi warisan budaya Buddha, dan seksi warisan budaya tak Buddha. Warisan Buddha di sing ketok dan mawon sing jelas ya. Jadi PMI ya ana keter-ketere niku benda nek warisan budaya tak Buddha kok kanggo terkenal ya. Lajeng wonten bidang juga bidang sejarah, bahasa sastra dan permusiuman niku Pak Sigit ya. Kepala Bidang Pak Sigit, terus penulisan, ya penulisan bisa, gitu, bisa, hasil masalah permusiuman ya Pak Sigit. Bapak Ibu yang kita hormati betul-betul kita matur kata, gitu, jadi pun kata ya kan, kalau kepengen ngatur dengan waktu yang terbatas, gitu,
Nika dinten Jumat menawi kita matur kata-kata boten prayogi salajengipun nika mangke Pak Ahli Cagar Budaya ya. Ahli Cagar Budaya Bapak Agus Mantara Gunung Kidul nika ahlinipun Ahli Cagar Budaya Yogyakarta ingkang pun tempataken wonten Gunung Kidul dan wonten dasar. Satu di antaranya sing barangpun asli Gunung Kidul ya namun beliau Bapak Agus Mantara tim ahli atau sebab ada tim ahli itu ya bukan sembarangan ya mau ujian wonten Jakarta waktu di karantina bukan mesti lulus Pak ya kata kan kepengen dados yang nyatanya asli bukan lulus. Alhamdulillah ya Bapak Agus Mantara menika tahun menika ugi sebagai tim ahli cagar budaya Gunung Kidul ugi kelahiran Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati boten kita matur kathah wonten kirang kepriyun Pak Abdul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kula lepas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Apa? Jadi Pak Kepala Dinas. Jawa izin wonten ing siang menika kula kadhawuhan saking Dinas Kebudayaan sekalipun secara struktural kula jabat kepala bidang ning niki pasukan niki sebagai tematik cagar budaya tinggi yang ditugaskan di wilayah kerja Kabupaten Gunung Kidul. Terus kami berlima, saya, kemudian Bu Wahyu Astuti nika kepala Borobudur, lajeng Bu Retno nika sing Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB, lajeng Bu Trihartini saking Balai Pelestarian Cagar Budaya, Pak Tugas yang BPNB, tunggal malih sama di Pokasar. Niku ditugaskan di sini. Nah, kemudian karena hubungan wilayah karasan kalau kantor wilayah lain gandeng lebih ya wong lain. Jadi bagaimana kami untuk bisa berperan aktif untuk menyampaikan banyak hal tentang cagar budaya. Terus cagar budaya menikah kados yang mengendikkan Pak Camat bahwa sebagian masyarakat masih takut untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah bahwa saya punya warisan budaya, kami punya warisan budaya. Takutnya engkau nek wis dikaji di Topik Cagar Budaya itu kayak dipakai pemerintah. Ini selama ini ada pemahaman seperti itu. Nah, mereka bagi kulaturakan bilih tugasan kami selaku tim ahli ini adalah membantu pemerintah dalam Bupati membuat kajian, menginformasikan pada Bupati yang dalam bentuk rekomendasi bahwa Bu Bupati ini ada warisan budaya Gunung Kidul. Setelah kami kaji berdasarkan sejarah, nilai penting, umur, kemudian kemanfaatan untuk masyarakat ini masuk menjadi cagar budaya. Kemudian kami sudah memeringkat, Niko sementara peringkat kabupaten. Nah, nanti Bupati mengeluarkan SK penetapan. SK penetapan cagar budaya Niko, maka keaturakan datang memilih, ditandai dengan nanti dibangun penanda cagar budaya. Nek pun dari cagar budaya nah itu artinya bahwa benda, barang, struktur, situs, kawasan itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Soko nyuwil sedikit wae diperkarakan sedikit dono karena hukumannya itu cukup lama, nganggo didenda barang, dendone larang, didenda dan dihukumkan mesake kalau tidak sosialisasi. Lalu kemudian yang paling menarik adalah ketika nanti itu sudah kita tetapkan, pemerintah kita bisa melu intervensi. Salah satu yang juga kita intervensi cukup banyak itu dalam itu Pak Sarjono, Pak. Ini mau belanja. Kemarin kami intervensi hampir sekitar 1 miliar kurang sedikit lah. Itu untuk rehab. Karena kualitas cagar budaya itu kayunya beda. Jadi RAB ini cagar budaya dengan RAB bangunan konvensional itu beda. Kayunya regane beda, kubikasi kayunya harganya lain. Kalau kubikasi kayu bangunan yang biasa nanti kamu pirang atas saya, pirang puluh heru, ini ku mahal, lebih mahal karena ditentukan bahwa untuk kayu ini kering,
nek cara desa itu lepas kual, artinya orang putih-putih belas itu budaya sing gali api itu. Kemudian kekeringannya masuk dan ini diprediksi bahwa ini setidaknya ya umpama anu sekualitas, umpama ora ya sak ngisore sithik kalih sing diganti. Jika tidak boleh mengganti itu dengan lebih dulu. Makanya nek bangun cagar budaya itu kami selalu melibatkan tim ahli dari konsultan yang biasanya isinya adalah arkeolog, arsitek, dan sipil. Kami tidak bisa lepas dari mereka. Mereka penting pun. Lajeng dengan berupa benda, nanti kita bagaimana ikut merawatnya. Termasuk di dalamnya adalah kita sosialisasi merawat. Selama ini saya beberapa kali kunjungan ke pemilik yang sudah kita tetapkan yang berupa bangunan. Nek ngerawat itu jadi gosok kan ambil. Kemudian orang-orang yang dislap nganggo grendo itu lama-lama habis kayaknya. Padahal tekniknya ini mau gampang, mau gedebok, cengkeh, bako, dikom sore esok ditamakke itu jamurnya penuh kabeh. Nah ini kan perlu kita sosialisasi pada masyarakat bagaimana cara merawat yang tidak mengurangi volume dari benda yang kita miliki. Menika sekilas menika, dan tujuan kami soalnya menika. Lajeng harapannya nanti setelah sosialisasi ini ada informasi dari penjenengan. Oh, aku janjane duwe lho warisan zaman Majapahit. Aku wujud keris kan. Nah, kami itu kemarin juga ada kegiatan bedah Tosanaji. Pilih makanya kapan lewat pelayan atau kelurahan Pundi wilayah pelayan menika ngesahkan bedah Tosanaji ingkang ngarepi Sarasean. Ini kan sakit jalur kebudayaan, dinas kebudayaan pesanipun mengagendakan bedah Tosanaji. Karena selama ini keris itu ya sing direbut komandene. Padahal kalau kami bedah itu eksoteriknya. Jadi kami dari tim ahli itu akan sampaikan pada masyarakat bahwa dari keris bilah keris ini kan bisa diwaca. Iki pamore piye, tangguhe piye, kemudian ini gaweane tahun zaman sopo, empu sopo, itu semua bisa dibaca di dalam bilah keris itu. Kemudian nek keris sangat gede, sing ngaku ora sing tunggu, tapi sing ngaku sing gawe. Empu dulu itu yang dibuat luar biasa. Nek dido iso marang ganteng misalnya, kadang pada saat membuat itu si empu itu kan tanpa dosa. Orang mampu di dosa, kuning itu sehat ini kabeh. Nanti mampu wis dipateni konyol gitu, kayak narok. Nah ini empu itu semua baik. Nah si empu ketika membuat itu sambil berdoa, ya Allah atau ya Tuhan, mudah-mudahan barang yang saya buat ini lebih bisa bermanfaat kepada pemakainya. Bisa nambahi gagah, bisa nambahi. Ono sing bisa marai parime oke, ono sing bisa golek masak kae. Ini keris berkada. Kita pakai keris berkada. Ini kalau ini kita bedah Tosanaji ini kok menarik sekali. Kami itu hanya mengundang 30 kan, itu diundang ke Gunung Tutup ini, dan Pojok, dan Puncak Gunung Tutup. Kami hanya mengundang 30 lingkungan sekitar yang kagungan Dubung. Tapi ternyata bocor, ada yang datang dari Ngawi. Wah ini isolasi mandiri saya sampean kan, dorong oleh dan megah. Dia pengen BJP warisan budaya. Ini kan wonten kalih tumbak ingkang betul. Mereka pun yakini bahwa ini zaman kabudan dan lain sebagainya itu. Yakin bahwa itu pusaka lawas, pusaka sing zaman semono ada. Nah oleh tim kami itu satu memang barang lama itu, tapi yang satu bocor-coran dari kalian abad 19. Nah wonten kegiatan Sarasen besok gegeran. Awal itu kewarisan dulu menikah rumah sana dulu semua mau gaweane zaman Majapahit atau zaman apa kan mungkin dibela sih bagian terus kok ini ya. Ternyata di BJR itu udah begini lagi gawean sore ya ana sing isin-isin arep ketoke diuge isin karena takut bahwa ini ini gawean ini ternyata semua udah zaman Majapahit masih ini di rincian pun semua bisa dibaca. Nah ini kok menarik terkait dengan warisan budaya ini kok. Harapan kita seselesainya kita menyampaikan sosialisasi dan mendengar itu makin banyak informasi. Kemudian nanti informasi ini terutama di sejarahnya yang paling kuat. Jadi kalau kajian cagar budaya itu kita harus real cagar budaya itu untuk sejarah yang kuat.
syukur dibuktikan dengan prasasti-prasasti. Nah, menika posisi kita itu warisan budaya itu wonten kalih, benda dan tak benda. Terus wonten siang menika ade ngrembug bendane mawon. Nek ngrembug tak benda niku banget masalah. Niku iso rong dina rong bengi rampung. Niki benda kita sekilas-sekilas mawon. Yang sekiranya nanti bisa pas dengan apa yang panjenengan punya potensi di sini. Menika pembagian aspek warisan budaya ini kata menika. Benda tak benda, warisan budaya dan cagar budaya. Warisan budaya yang sudah dikaji ditapkan menjadi cagar budaya. Isinya benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Menika benda warisan budaya ini apa? Niku sing kula konten jadi sing dikai Pak Newau benda, bangunan, warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, terus isinya niku saking benda, lajeng bangunan, struktur, baik yang ada di darat dan di air. Apa ana nek warisan budaya ning air wonten? Kapal-kapal zaman Cina, zaman Londo sing karang niku. Itu cagar budaya luar biasa. Itu ditemukan uang kepingan, uang emas, kemudian ada pedang yang memang luar biasa banyak. Itu ketika diangkat menjadi cagar budaya. Dan ini kemarin ada direktorat yang khusus ngurusi warisan budaya dalam air di kementerian. Buat itu udah rebutan harta karun. Nah, mereka semua warisan budaya itu kenapa kita harus sosialisasikan pada publik? Karena harus tercatat di daftar warisan budaya daerah. Kami punya aplikasi namanya Cakrawala Budaya Sinerga. Sakit pun download melalui Play Store. Isinya warna-warni. Dan ke depan ini akan kita rubah dari PWA menjadi dari natif menjadi PWA dan terus bentuknya berbasis web. Orang saya nggak memori. Nah, sekarang ini masih natif, dia masih pakai memori, tapi ya hanya 8, KB kecil. Kemudian nanti oleh kami setelah terdaftar menjadi warisan budaya di daerah itu akan kami rekmaskan. Kita daftarkan di registrasi nasional. Kan kecakup itu. Kemudian ini cagar budaya. Bidon ini kode kalau mau grup ini melalui proses penetapan. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Dan ini biasa nih, ono petilasan, ono kuburan, ono pokoknya ketika diminta sejarahnya. Sejarah kalau kami lebih kepada autentikasi, ada data, fakta, sokor prasasti, foto, dan sebagainya. Ini menarik. Kasus kalau ini kalau pernah ajak Pak Penelwanan menikah sama Mas Heru di Bayu Sojo. Kalau niku yo gandeng yo 3 kilo atau 4 kilo kalau lokasi ini ora ngerti lho. Padahal kalau ngurusi konsul Pak itu ngurusi cagar budaya. Ngerti ya Pak Penewu ndiko Bayu Sojo iki ono endi Mas Guru. Survei kapan-kapan lo mboten sah diterken nang guru ya. Kemarin saya sowan, di sana itu ada satu bangunan yang multifungsi kala ini Mas untuk layanan umat, untuk peribadatan dan layanan untuk kesehatan gitu. Untuk kesehatan aja. Untuk kesehatan aja. Yakum gitu, untuk kesehatan aja. Di sana itu ngedeknya zaman Pak Wakil Presiden Neyojo itu. Kemudian disaksikan oleh Pak Wakil Presiden Pak Ananda, Dora Perso Pak Hartayu Tawanan Guru. Nanti ini perlu kita kunjungi. Lo matur kepala sekolah TK 1 Maret ini ternyata belum tahu ada kegiatan kunjungan serius. Nah, kalau besok derek bulu lagi, mereka juga marah. Mungkin orang kursinya 20, orang belum 20 mungkin perlu kebayang kapan lewat. Oke, ini hal yang menarik kok. Oke, berikut cagar budaya itu melalui proses penetapan. Kemudian siapa yang memproses kajian itu? Yang memproses kajian adalah kami, tim ahli cagar budaya. Tim ahli menikah beberapa kelompok pelestari budaya dari berbagai macam bidang keilmuan. Kulon itu ilmunya rada aneh dulu. Jadi biasanya pun tim ahli itu basicnya arkeolog, kemudian sipil, kemudian arsitektur, hukum. Nah kulon itu ora cocok. Kulon itu S1-nya ilmu politik, S2 saya yang pertama itu manajemen SDM, S2 saya yang kedua itu kebijakan keuangan publik nyambung. Kemudian ketika kami dikirim ke Jakarta itu kelulusan ada dengan teman-teman dari dosen UGM dan Sanata Dharma. Sing kelulusan ora dokter guru kula.
Jadi gue biolog, so nek temanya kudu dokter lho. Jadi sesuk nek duit di sekolah nek ora ya sing penting kalau tak sinau mawon. Artinya kami dikarantina, kemudian dijejali dengan banyak ilmu, kemudian terakhir kami dieksekusi oleh 5 panelis mempertanggungjawabkan layak tidak untuk menjadi tim ahli. Pertanyaannya itu lurangnya, kuburan itu cagar budaya orang mas. Ketika kita menjawab itu dasarnya apa? Undang-undang cagar budaya pasal piro? Lah tadi jelek banget. Lah kurang itu kebetulan bubuk kali Dr. Hestu yang kemarin sempat masuk di 3 besar Hakim Agung YK. Itu saya banyak ngisep ilmu sing mriko. Itu turunan ngawis. Mas banyak ngomong gitu lah, ngomong gitu dijuki ilmu mbak Mas. Beliau salah satu inspirator penulisan undang-undang tentang cagar budaya itu. Jadi ngelotok dari pasal demi pasal. Nek kula kabuduk kalau itu mungkin juga lulus. Dengan buku kali Mas itu dikasih banyak ilmu sehingga kami. Nah tugas kami ini adalah mengkaji. Kemudian kajian ini dari berbagai macam profesi. Jadi dari sisi kearkeologian, arkeologi itu lemah medun. Nah arsitek sipil itu lemah juga. Nah kami dari manajerial itu ya tukang kompor atau apa karena kami bukan lemah medun dan lemah munggah. Jadi kami dari manajemen ngompori mereka untuk bisa memfasilitasi bagaimana masuk ke wilayah, bagaimana ini tugas saya dan memberikan banyak rekomendasi terkait dengan ini. Termasuk pemeringkatan dan penghapusan. Nah ini orang diperingkat nanti orang tinggi kayak sini nasional dan ini banyak yang kecelek loh sini. Ngerti nih, sing diarani cagar budaya ini monumen atau budaya dong. Padahal senes, nikon itu monumental simbol aja. Sing cagar budaya yo dalam ini karena radio ini. Konon ceritanya, sejarahnya itu radio itu ketika tidak difungsikan dilebokin dengan sumurnya sih. Nah, dimasuk di dalam sumur itu sumurnya dan lambe sumur itu medul dikeropok. Ketika tidak untuk siaran dimasukkan di situ. Ketika mau siaran diangkat. Itu dalam rangka untuk menyelamatkan tidak diganggu London. Dan Indonesia ada itu karena sini, makanya ini nasional. Dan ini wajib kita syukuri bahwa pelayan punya banyak potensi yang kayaknya nasional. Niko. Lajeng barang, benda, kemudian situs, kawasan apa wae kok bisa diangkat ini cagar budaya menika salatipun. Umurnya paling ora 50 tahun, usia minimal 50 tahun atau lebih. Lajeng memiliki masa gaya serendah-rendahnya 50 tahun, setidaknya 50 tahun. Masa gaya itu nopo? Masa gaya itu yang paling gampang zaman Romai Ramanian katok niku jupri gitu Pak. Jadi misal rombon, gur cilik nih kok. Saat ini kan sekitar 1 tahunan. Diperiksa saat ini pernah pada zaman itu. Pokoknya zaman dia ini kapok itu modelnya kayak ini. Oh iya, itu masa gaya. Kemudian joglo zaman semono apa bangunan arsitektur tradisional Jawa itu kayak ini. Joglo itu biasanya nek wong Jawa lintring, macan nangok, kemudian joglo, limasan, gandok, Jawa Tengah. Nah, ini kok strukturnya kayak gitu. Nah, sekarang ini udah banyak yang dipotoli, misalnya joglonya didel, itu laris, bergari limasane, sosok paling parah bergari lintringnya. Jadi kita di sana ini termasuk di situ paling depan dia nonton lesung atau kentongan. Lesung kentongan itu ada. Sekarang lesung udah habis, kentongan tadi hampir habis. Jadi coba nanti kita sama-sama kita selamatkan melalui sosialisasi yang kami sampaikan. Nah, misalnya memang pada lesung gitu, ditawarkan Mbah Lurah yin, kesannya dibeli Mbah Lurah, oke, nanti didol oleh pemerintah, bukan elektronik nih. Nah, terus memiliki arti khusus bagi sejarah yang pengetahuan. Dan biasanya ono barang, ono benda, ono situs yang orang arti sejarah ini sulit untuk dikaji dan ditingkatkan menjadi cagar budaya. Tetapi kalau ada sejarahnya, ada prasastinya, sejarah bisa ini dalam bentuk pengakuan ataupun saksi dalam bentuk lisan bisa. Tapi sing nek cara kadis niku sing sopan. Jadi ada doa, kok nek
kira-kira doa ya cilaka. Pemenang yang bisa orang pati cekel ini bahaya. Karena ini kita bicara kajian ilmiah. Kita kajian ilmiah ya. Kita kajian ilmiah. Terus khusus untuk cagar budaya kami ini kajian ilmiah. Teman-teman kami itu yang arkeolog itu datang, misal disuguhi. Dan saya kasus kemarin kami sowan ke Belibiran. Ada temuan menhir, ada temuan batu itu. Kami sowan ke sana. Tapi teman saya yang arkeolog bisik-bisik Pak ini kayaknya batu sekarang. Karena wayang itu keluarnya belum lama. Kebetulan batunya gambar wayang gitu. Nah ini orang gambar wayang mungkin malah bisa tua nih, ini ganti-ganti gambar wayang sudah urus suwe. Itu dari situ aja mereka sudah bisa baca. Kemudian dari kualitas batu teman-teman arkeolog apa? Batu komen itu zaman kuno kiananya. Karena mereka memang mempelajari itu. Kemudian dari jenis coretan atau pahatan atau titiane lengaran itu takian. Lengaran orang arkeolog takian itu gegetan sing dinggo nok-nokan nih. Itu takiannya zaman ini Pak ini. Dan kemarin di Karangmojo itu ditemukan satu puncak bangunan candi. Kayaknya ini menarik untuk diteliti ya Karangmojo. Nah, bahkan nanti kalau di sini ada yang seperti itu, syukur ada prasastinya, syukur ada saksi sejarah atau apapun bentuknya, segera laporkan kepada kami dan kami akan sowan agar Bapak kami tidak lanjuti seperti kami kemarin cek ke Buron ini. Kalau kami sudah cek dan kemarin sudah difoto dan dalam waktu dekat akan diukur berdasarkan ukuran-ukuran arsitektur. Kemudian benda atau bangunan atau apapun yang kami sampaikan itu punya nilai yang bisa mempererat persatuan-persatuan bangsa. Kados menika punya nilai yang luar biasa. Moga nanti ini barangkali nanti di sekeliling dengan ada yang saat ini segera informasikan kepada kami, kemudian kami akan bersama-sama sowan untuk proses ini. Nika isinya nika benda, struktur, bangunan, situs, kawasan. Benda itu apa niku isine? Benda itu sing iso beli. Contohnya ya ono cupu, ono keris, ono gelas, ono piring benda. Kemudian ini contohnya benda. Benda itu yang ada ini di Arca Menir Sokoliman. Ini Sokoliman ini. Niki Tanjung Sari ini. Tepus Tanjung Sari. Prasasti Ngajatan. Ini kan dalam bentuk tembaga, kami tempel yang gon. Di tulisan ini menginformasikan bahwa kehidupan kerajaan pada saat itu. Kemudian ini kan Al-Quran tulisan lain lagi. Niki kulitnya kulit hewan. Kemudian ini berada di Masjid Wonodaya Pojong. Niki sebenarnya kontrolnya itu masjid. Kemudian beduk di sana itu sudah didata oleh teman-teman kami yang baru ditetapkan baru Al-Qurannya. Ini. Nah, ini masih ada. Apabila nangkeng memiliki wonten ingkang semacam ini kami persilakan. Nah, struktur ini contohnya kayak ini. Kita punya ini bangunan zaman Muslim. Nek cara SD Klanem ya, nek tahu atau kemudian Berunda ini ya yang tadi. Niki ten Purwosari, Giripuro, Girijati, cedake kuwi hotel. Nah, monggo nek misale urung tau rekreasi ya kalau rekreasi niku. Misalnya nek juga sebenarnya kita kon simbah dia bisa gawe ini yang luar biasa. Niki kita Bubirawati. TK 1 malah dari nato yang personal. Penting ini. Jangan kalau Pak Agus niki Bubirawati. Di sana juga ada gua Jepang. Gua Jepang terbesar itu cedek ini. Gua Jepang terbesar di DIY itu ada 20 gua ini. Terbesar di cedek ini, Purwosari. Niku buahnya itu ada tempat meriamnya itu, budi itu, tunggu mengintai musuh. Jadi di sana ada bahwa gunung itu tahu penggunaan Jepang kan. Niki tugu jumenengan dan pojok nih, tengah dalan nih. Sejak Pak Suka tidak puskesmas itu, puskesmas pojok. Nah ini kok ditetapkan juga ini mengerti berdirinya Keraton Jakarta. Ini kok digawe itu ini. Ada prasastinya tahun pembuatan dan sebagainya ini kita tetapkan menjadi cagar budaya. Menikah. Lajeng bangunan cekal nggih. Iki dalem Pak Sarjono tak dadi bagus kaya ngene iki kan. Iki baru diragati akeh iki. Dalem Pak Sarjono iki. Kemudian niki sing perlu diragati iki. Niki pernah ditinggali oleh Kolonel Sugiono pahlawan revolusi. Niki mapane tentang gunung. Jadi bangunan ini yang penting wonten dindingan atau atape ini bangunan.
Ini di Trenggono. Lajeng situs Singgon. Jadi niki di sini banyak ditemukan peti kubur batu. Niki kan ngene saka Liman. Ini kubur batu itu kesehatan baru nyebaran baru disimpan dan museum Jogja. Lah sing niki situs Gua Brahala. Situs Gua Brahala itu makanya kan semuge rokok. Dan ini lho kaya ngeten niki menginformasikan pada kita lho. Nek iso maca niku. Iki sing iso maca kira-kira. Ini informasinya bahwa di Gunung Kidul ini pernah tinggal manusia 9.000 tahun sebelum Masehi. Dan konon ceritanya manusia pertama tinggal di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul itu ya paling tua. Jadi nek Gunung Kidul kira medeni lah. Itu ya paling tua. Dan ini menurut sejarah bahwa Gunung Kidul itu dulu adalah laut yang terangkat menjadi banyak di Manggarai ditemukan fosil-fosil tentang binatang laut. Mereka di Gua Brahala. Gua Brahala itu menginformasikan kehidupan 9.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan beberapa ratus tahun kemarin. Ini barang-barang yang kita angkat ini sementara karena kita belum punya museum, kita titipkan di Museum Gunung Pacitan. Mudah-mudahan nanti di TBG di lantai 4 kami desain jadi museum yang kebetulan itu juga wilayah Kapanewon Pelayan. Paketan Pak Penai udah ini. Ini kawan-kawan di sana nih Pak. Nah, jangan ngapain juga saudara kita biasa. Karena konsep kami seperti dengan kayak Pak Agus tadi bahwa Taman Budaya itu menjadi rest areanya Kabupaten Gunung Kidul. Begitu blek masuk ke itu dicepai kamar mandi itu sangat penuh. Gara ya stop. Dan selama itu kan ganggu masjid ya, ganggu masjid Al-Ikhlas di kono. Tak kira rusuh-rusuh. Pemda daerah menyiapkan juga nanti. Pemerintah daerah tidak ambil sikap. Kala itu kami dari daerah diberikan ruang oleh DIY. Kami mencoba merekayasa desain, kemudian kami paparkan di DIY mau tambahin kamar mandi 1,4 Pak bangun kamar mandi. 1,4 miliar juga bangun kamar mandi. Terus kalau Pak Joglo, kok Pak Joglo sudah karena ngasal dalam mereka meresmikan di Kulon Progo, mereka sampun dibar meresmikan, badai niteh agemanipun mobil mereka mandat balik. Langsung dibalik Pak Bambang Wisnu, Mas Renial, ini bangunan PAP, yang Joglo ini bisa. Nanti mereka, nah mereka memacu Gunung Kidul, Joglo ini udah PAP. Nah kelesan yang pemenang lelang mereka Wijaya Karya, Pak, dengan wonten iki. Lah direkturnya Wijaya Karya kan saya Pak Tumiono. Nah kami kemarin diajak sana, ambil judul contoh aku Mas. Kami ke sana, tim itu lihat ke sana, ibu semeneng. Ngendikanipun beliau itu lewat Joko ini Mas Duit Murahnya aja. Dan mereka pinter Pak, ini 30 miliar. Nah, sing bangunan teng Joglo niki niku 11 miliar. Joglonya ini sudah posisi naik saka guru. Mulai badhe mirsani Joglo 10 miliar di Pentalan. Menika, ajeng menika situs kawasan itu sing duwe Imogiri, kawasan pemakaman raja-raja menika, kawasan Kota Gede, Pakualaman, Keraton, Lajeng Malioboro, Kota Baru menika kawasan. Terus kawasan mbok pilih mangke. Kita ini juga bisa kawasan. Kemarin kami tim ahli itu mengkaji dan merekomendasikan dan menetapkan dalam itu Mbah Mataram dan itu Pak Anda Bu Sri Bening Niko. Ternyata rumah itu pernah disinggahi Pak Dirman. Jadi belum bisa kalau dihampiri Pak Dirman. Dan datanya kuat, masih ada saksi hidup Bu Tugi ya sini nih Bu Sinten nih. Mungkin Pak, yang itu Pak Dirman itu rawon mriki. Gak bubar sekali ini jam 10. Ya itu gaya Mas Anda ngendikaken yang kono nginep. Dirman. Wong kanca iso ngene Pak Dirman nginep lagi sing ngene. Nah, ternyata ibu itu saya kan mesti ketika kajian itu tidak hanya satu narasumber, banyak narasumber. Mereka bilang pokoknya kira-kira jam 10-11 itu Pak Dirman pun dibotong gitu. Oh berarti ini kleto budal saking palian ini bahasa itu subuh. Nek melaku suka palian jarine tekan grogol. Pak Dirman itu ditampani androl. Lah saking grogol palian itu tekan gene dalam masa ada itu ngandol. Lah bar itu terus gotong kowe.
Berarti hitungan kulo nek stop palian nek aku numpak motor 15 menit nek kebut. Berarti nek mlaku ya jam. Berarti tekan kono sekitar kira jam 6. Jam 6 itu 8 9 kira sekitar 3-4 jam lah negati dari Mas Anda. Kadang fatal juga kayaknya lebih masak loh. Jadi gato akhirnya. Tapi tetap cagar budaya karena tetap pernah. Kemudian kasus dalam kapeng sedoso. Cilikane ketika masih kagungan asmo Herjuno Dapito itu sering diajak 9 habis apa? Mereka tidak datang dari Lembah Mataram. Sehingga di situ sangat kuat sejarahnya. Sehingga ini menjadi salah satu rumah tradisional cagar budaya di dalam Gunung Pandan. Lah besok tidak perlu kemungkinan wonten seputar itu orang yang tahu Digo ambiran mungkin karena kemarin itu yang saya ini juga menarik di Jepitu itu katanya ada satu tempat yang pernah disinggahi Pak Presiden Soekarno dari Thailand. Tapi kami butuh data-data yang kuat. Seperti nek Pak Heru itu sangat kuat kemarin karena foto-fotonya ada semua yang di Guru itu pernah disinggahi oleh Pak Presiden. Berpilih di tempat penjelajah ada, mungkin nanti disesuaikan. Nah, mereka gunung itu lengkap Bapak Ibu. Kita zaman prasejarah ada, zaman klasik ada, zaman Islam ada, zaman kolonial ada, zaman kemerdekaan ada. Bahkan zaman Orde Lama. Kemarin kami itu menetapkan satu dalam luar biasa dalam di wilayah Mojo. Nah kami itu kan akan menamai rumah itu ke X gitu aja. Ternyata begitu kami coba cari masukan, ternyata yang punya sejarah ini meninggalnya di Tapol. Ini tatap sejarah nih. Kami tidak berani menamai rumah tradisional ini nanti jadi polemik. Mengenai Indonesia itu sih mampu-mampu ini mesti dipertentangkan. Kami tidak mau ambil risiko. Akhirnya kita tarik ke atas. Ternyata ke atas lebih ampuh orang tuanya. Nah kami namai orang tuanya juga bersih, berwibawa dan juga namanya kami tarik ke atas. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam konsep penetapan cagar budaya ini sejarah sangat kuat. Dan kami akan mencoba mencari sampai titik tertinggi di dalam benda barang bangunan yang kita tetapkan. Dan mereka berpilih wilayah Wonosari ini. Wonosari itu Pulutan. Nengennya gue seneng perso ini. Wong pelayan dari pelayan gitu. Pun udah perso dari ini. Nah, sampai kan dalam Pak Penayu besok berkelompoknya terkapai apa dijak lari juga dijak jogging bersani karena pendiri tertinggi di Indonesia itu ada di sini gitu ini mah papan meteran dan dia sampai sana Mbah Giri Adil itu nyembah yang tertinggi jadi rasa dokteran awal dia pada turunannya udah dibangnya ini ada proses saya itu galak waduh dan ini menginformasikan pada kita bahwa awal itu ratusan munyuk nek munyuk itu orang iso gawe kaya iki orang iso mungkir kaya iki jadi ini menginformasikan pada kita secara keilmuan bahwa kita itu bukan turunan uang juga karena apa? Orang-orang dulu sudah punya teknologi piye carane gawe senjata piye carane gawe gustiaran nika wau kemudian piye carane gawe kubur batu di Karangasem kalian ditemukan watu lupa. Artinya bahwa acu data teknologi pertanian zaman itu. Itu penting. Jadi ampun yang itu juga kayak itu keturunan munyuk aku. Kita bukan manusia. Ini karena apa? Temuan inilah yang memberikan berita kepada kita bahwa itu keturunan manusia, sing dulu tapi manusia. Jadi ini luar biasa. Mereka, nah mereka candi pembutan, layan dulu. Mulai saya dari besok. Oke, tidak mereka. Biasanya kalau ajak gue Pak, penemuan pulau Peksa ajak gue. Pulau matur oleh Pak Agus Awujan. Jadi kalau mangkal semua yang kegiatan. Lah orang iso gue. Ini betul nama gak ada kesesek gawean ini betul nama Mas. Dan ini mungkin bahasa ini kalau terpalian di web kebudayaan ini kudu makan. Jadi merasa mobil. Biasanya kalau mobil pulau ajak, orang itu juga mobil. Ini loh peninggalan kita karena kemudian itu besok. Nah mobilnya nanti setidaknya karena di pelayan banyak loh Pak Panenwanam. Mobilnya nanti ada perangkat desa minimal perangkat desa Mbah Lurah dan Bupati diajak keliling di
di wilayah masing-masing. Ya sing kebunan juga ngono wae. Kebunan ya. Karena kemana kan di bos ya ora ora sing juga siapa. Kaya siapa. Gitu Kyai. Menika Arca Parwati. Terus nika Arca Parwati menika wonten ulun Sentani. Menika rumiyin wonten wilayahipun Pak Wadan nih. Disilih ketika hingga ngisi padahal ini satu-satunya ditemukan di gunung itu se-Indonesia mau ditok. Tapi karena kita belum punya museum, ini dipinjam sebagai pemantik untuk banyak orang hadir, terutama yang mengerti patung, mengerti sejarah, itu pasti pengen dulu. Warnanya luar biasa. Jenengan dulu, wong zaman biyen kok iso gawe patung halus kaya ngono. Apa nek saiki wis iso niku wong khusus. Ini nek kaya dhewe iso. Niki wong biyen lho. Nah, luar biasa. Kemudian niki di Candi Gendang Konjol. Konjol juga banyak. Konjol pelayan itu kita juara nih, masalah peninggalan. Nah, menika batas Kasultanan Jogja kalih Kasunanan. Lah menika sing kagunganipun Jogja bagusnya kaya ngene iki. Mergo didanai sing. Lah sing mriko tak foto sithik ya, Bang. Nika nggone Solo nika. Solo. Iku ora kopek. Mergo ora didanai sih. Pesak itu. Ajeng kula dandani boten parah. Ojo, mungkin di wilayah diri. Dan menika artinya apa? Bahwa Yogyakarta memang istimewa luar biasa. Itu zaman Islam. Ajeng menika zaman kolonial. Gadian. Kemudian nanti gade. Nah, sebelum nanti gade ini gadian ini bangunan cagar budaya zaman Londo. SD Ponjong 1. Lajeng SD Semanu 1. Menika ada 2 los. Menika ada buku dan ada bangunan. Bangunan itu konstruksinya luar biasa. Seperti musik wabul itu luar biasa, betul-betul luar biasa. Lah menika di bukunya itu buku yang besar menika kayak penjenengan los pembujur piyambak. Dados misalipun Agus Bantara metu saka sekolah mergo kon ngarit. Ada. Jadi deskripsi buku itu seperti itu. Artinya apa? Bahwa zaman dulu Bapak Ibu guru itu sangat tugas. Orang nggak usah-usahan. Saya kan dulu udah natural loh. Dari guru orang sekolah terus saya enggak orang sekolah apa jadi kalau ini di kelas PIP Robunis udah dimangsasi gara-gara corona Robu seminggu kurang nasibnya diri-diri dan itu dari ini kan laki generasi spesial sensor bisa dulu lagi sangatnya full lah sangatnya full apa seru tidak jadi temuan nah menikah secara statistik atau menikah benda paling banyak bangunan lebih kata struktur situs menikah masih tak berkategori lah menikah pelatihan mengapa perlu dicagar budayakan karena seperti di Klaten kemarin itu Bupati sempat blunder Pak. Jadi membuat satu proyek yang melewati satu bangunan cagar budaya. Lajeng ketika itu Naga Pelestari itu protes, malah dianggap komunitas pelestari itu menjadi penghambat pembangunan. Bahwa ini diteruskan masuk penjara di Bupati. Karena apa? Ancaman pidana itu sekolah undang-undang. Jadi makanya sakit Mas ini dengan siapkan undang-undang cagar budaya untuk menaiki kalian Pak Lurah. Menikah. Karena ada kepentingan politik ngasal dalam itu kenapa tidak mengizinkan Jogja dibangun tol salah satunya tidak mau cagar budayanya ketabrak tol masalahnya tol itu mabari orang itu yang pertama yang kedua masyarakat Jogja akan kehilangan pangan ketika ada tol sing sugih akan membangun situ tidak ada lagi penjual bensin penjual rokok di dalam pepaya menikah artinya ini cagar budaya harus dikuatkan benar karena sifatnya terbatas limited edisi. Nek bari kuwi lah wis ora iso gawe nek. Kuasane nek gawe ndek saya ketahui iso di tetep cagar budaya. Nah, ini penting. Kemudian tidak tergantikan. Artinya nek wis ilang ya masalah wis. Makanya kula ngatur sarasean atau sanaji sosialisasi itu dalam rangka ngerem. Aja nganti 12 KB. Banyak burung yang luar biasa. Kula niku terus goleki agemane simbah Pak Wadan. Agemane simbah menika durung tro banyu. Nek truk banyu itu digledek teng mriku udah dirujuki
bensin kurang tangki ora apa-apa. Niku biasanya sing Uber Cina panu dan sing deleke tapi apa ya? Tak gojek kok cukup deleke lek aku. Ya tak silih masalah kayak pundi ngono kan. Bener aku juga. Niku tadi itu eksoterinya banyak lagi. Menika langka. Lajeng kelemahan kita ini karena telat menginformasikan kepada pemerintah. Mereka kita temukan cagar biru dalam bentuk yang memprihatinkan, terus bergapok, rusak dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi kebetulan kita untuk kita selamatkan. Intervensi pemerintah masuk di situ untuk memberikan penyelamatan benda-benda cagar budaya menikah. Nah karena sifatnya untuk dilindungi menikah penting sangat. Menikah N-nya adalah bagaimana benda, struktur, bangunan dan sebagainya itu mungkin bisa ngetok duit. Kita kalau aturakan kalau mungkin bisa dibuat kotak duit. Pak Panewan itu kan hobi duit. Pokoknya tidak mungkin sekeng dari Mas Anda, Menteri kan ada dan bibiran kita cepat itu kan. Ini nek kalau Pak Panewan itu bayar. Gratis ini perangkat desa ya di sini juga bayaran. Oke, memiliki ngaler. Seperti gini wilayah saya wonten cagar budaya yang menarik, terakhir nih hidup pesantren di daerah Taniko. Dan itu rasa bayar untuk kagungan, gitu. Nah, Taniko. Nah, ini konsep pelestarian ini isinya adalah pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Itu penting, karena terakhirnya di pemanfaatan itu apa yang kita lakukan ini terakhir ini untuk sebanyak-banyaknya kemasyarakatan itu. Karena apa? Saya melihat nada-nadanya Danais itu N-nya adalah untuk kesejahteraan. Jadi besok itu pemberdayaan itu sudah urusannya Danais. Mila kalau ben menika kalau panjenengan pun iwai saking camat dados Menewu lajeng kepala desa dados lurah. Kalau manten wonten musala kalian kiai itu, nek kalau dadi lurah kula usul kali bupati njaluk masa jabatan itu. Nah, padha karo wali kan tetep keistimewaan gitu. Nah, kan simbah kula kan meleran itu kan surut. Jadi surut langsung diganti. Nah, ini ngomong nek lajeng bagaimana setelah ganti nomenklatur ini bisa penjenengan menikah di wilayah itu melaksanakan Danais. Dan bagi kami pemerintah kabupaten itu suka karena apa? Melalui gawean. Nah, kaya saat ini itu contoh-contohnya diorang-orang. Terus saya kalau gumur kayaknya ya gawean kan ya lemur itu. Itu tidak lemur. Ini nek kalau ditimbali Pak Pati Kundokan Budaya, Mas Kusulo dengan berubahnya desa menjadi lurah itu nek konsep pendanaan nek dengan nek kalau gampang Pak. Kegiatan yang melibatkan wilayah itu artinya kegiatan antar dusun, antar buku, menikah kewenangan pun bahura, lomba egrang antar bukuan, lomba layangan antar bukuan, terus bangun nopo sing kira-kira ora teknis banget di situ adat upacara adat nonton desa, itu urusan bahura. Ini harus melibatkan antar kelurahan, menikah urusan Pak Menewu. Jadi kabeh nyambut gawe, saat ini mesti nyambut gawe dinas. Waduh, blok yang dinas. Bagi kami, dinas itu, kamu bawa kantor pulau ya podo kantor. Orang podo ya sesuatu ganti. Itu pekerjaan dilimpahkan ke bawah suka. Karena ngelolongi gawean. Dan pemikiran kami, pekerjaan yang lebih teknis itu yang perso ya wilayah. Bang Lurah di perso, Pak Menewu tanggung perso. Nah kami ini kan sering yukur menjam-jam milo, kami itu sering melakukan kunjungan, sering melakukan sosialisasi dalam rangka mengumpulkan informasi untuk bisa program. Ini kok kalau tinggal ini terlalu mesti kok dari nonton sengaja. Pemenewu Kapanewan ini dari nonton yang format Danais. Kalau orang itu deh. Nah, betul saya bingung kan betul. Penjelasan langsung kirim surat kepada bupati. Niki lho sing iso didanai lho, Danais urusan yang bisa itu niki ngoten. Mungkin agak ini balik budaya. Apa ya bener kan yang ini kira apa? Wah malah provokasi. Ini ada masalahnya sensitif, pas Medan. Tapi kok mereka perlindungan pengembangan adalah konsep pelestarian. Di sini pun itu. Nah, mereka kalau kasih gambar-gambar saya keistimewaan
Gunung Kidul. Kenapa lengkap? Ini zaman prasejarah, zaman megalitikum. Iku gambarnya iku wonten situs Bunda, situs Budaoro, situs Sekoliman. Lajeng menika. Nah niku nate ical Bapak Ibu. Nate pun penelitian. Arca Avalokiteswara. Niku Semen, Candi Risan. Candi Risan di daerah apa sih? Daerah. Niki Semen. Nek Mas wartawan terus besok tugas. Nah ini Candi Risan. Jadi pernah hilang Mas. Ini pernah hilang ditulis sampai Singapura. Kayak tadi kapusan itu, lu belajar saya ini. Dulu kayak ini. Nah, ini sempat sampai Singapura ke tangan kolektor, kemudian kita ada kembali ke Indonesia. Dan sekarang kita titipkan di BPCB karena kita belum punya tempat. Gitu. Lajeng menika sinten sing dereng nate niki ora gede lan bareng iki. Ki Ageng Giring. Dereng nate dereng. Asik. Sing dereng mriko. Niki sejarah di Jakarta masalahnya. Kudu karena perso. Menika Ki Ageng Giring. Kesultanan Mataram Islam. Nah niki judul monumen kali nasional. Karena selama ini orang ngertinya nek sing cagar budaya ini resnes. Ini hanya monumental saja. Ini luar biasa, lain. Lajeng, nah ini joglo. Joglo banyak kita modelnya regrade. Ini regrade ini apa ini? Ini regrade. Nah, sing penyiar ini dari siji kok tadi. Ini kayak ini. Ini kelompok tadi kalau kabeh musuh ini. Kelompok yang gede saka dulu. Ini penyiar. Ini contohnya yang tadi ponjol. Niki rumah tradisional ngawe sing padha jebule. Bila mungkin ketika wonten sing peniyang wonten niki kula perlu diparingi. Niki nani kata kados lain. Nah, ning ternyata dilaporkan budaya aja kan. Nah, ngene. Ngitung no. Oke, diinformasikan iki. Karena cagar budaya. Dan menika kula ngawontenaken bimbingan teknis petung jari menawi wonten ing badhe pun utus syukur bagi ing Pasir Raginden. Napa ing sepuh nek tertarik gitu lho. Kersane pun mboten ical. Ini sekali lagi yang kita ambil ilmiahnya nih. Jangan sampai nanti memutuskan bahwa ada hari baik dan hari tidak baik. Karena kalau mesti dibanding dengan ustaz-ustaz nih. Pak Yaman itu sebenarnya kalau ojo menyesatkan masyarakat. Betul. Ini yang kita pelajari adalah ilmunya. Kenapa dulu orang bisa menentukan hari ini manis, hari ini pas, hari ini pas gotong. Itu ilmunya yang kita coba bedah. Sehingga ini luar biasa. Mereka mau nanti mulai ngesakan, kita punya 3 angkatan nih Mas, untuk bintek petung jari. Mulai ngesakan pribadi derek, mungkin sakit sambut kalian nopo jabatan sosial Kapanewon, betul gitu. Pak Kapolwo, lajeng pakai damel nawala datang dinas kebudayaan, lajeng mungkin kita register menjadi salah satu calon peserta. Ini menarik. Sekali lagi, tahun ini Mas, tahun ini secepatnya, karena kuota terbatas, Lah mereka kagungan, kula aturi informasikan. Kemudian mereka lah yang paling penting kami informasikan Bapak dan Ibu, kami itu ditugasi oleh JI benar Kapolres ngopeni warisan budaya selama ini. Ketika kami belum menjadi tim ahli ini guru tetap terus masih KPK karena pemerintah. Lah kami setelah kebetulan saya itu double jabatan selaku tim ahli dan selaku kepala bidang warisan menikah. Bagaimana upaya bahwa pewaris itu mendapatkan intervensi dari pemerintah? Yang pertama, kami akan mengadakan rehab ketika ada perusahaan-perusahaan. Tinggal menginformasikan, karena kalau yang butuh bangunan menikah proses itu pertama setelah dikaji, direkomendasikan, ditetapkan, lajeng studi kelayaan. Setelah studi kelayaan, penyusunan DED, lajeng pembangunan fisik. Lah, untuk yang berupa bangunan milik pribadi, mereka mulai sakit damel paguyuban pewaris rumah tradisional 1 Maret ketuanipun Pak Padal, lajeng sekretaris pun Pak namanya dalam satu keluarga. Jadi itu
keluarga menjadi pewaris. Karena kami tidak diizinkan memberikan gelontoran dana itu kepada perorangan. Karena kalau ini sampun pun saya Pak Sarjana pun debatnya dengan apa pun jadi. Niko ada indikasi kalau nanti nek pulau dandani apik kali Sarentan itu, dinas sudah dandani apik, suatu ketika Pak Sarjana ngedol dari penjualan itu Pak Sarjana untung. Lah keuntungan itu dianggap kami merugikan negara dan memperkaya orang lain. Kami masuk Undang-Undang 31 dan kami pasti masuk penjara. Nah mereka untuk mengantisipasi mereka, pemerintah DIY dahului nanti kalau sudah ada penetapan berupa bangunan ataupun apa bentuknya, kalau nanti yang ada proses perawatan dan sebagainya diminta kepada pewaris itu untuk organisasi dalam bentuk pelestari nopo saking terasinten terus nanti dicatatkan kepada kami surat keterangan terdaftar. Kalau kesenian itu SKOK, kalau non seni itu SKT. Lah SKT itu nanti yang kami jadikan pedoman untuk mencoba mensupport pendidikan. Nah dalam waktu yang dekat ini Mas Agus punya banyak program. Setidaknya ada 3 program yang isinya berbagi-bagi duit. Yang pertama, kami akan lomba api-apian cerita. Jadi pewaris nih kok. Misalnya kayak Bu Sri Subening atau Pak Anda, besok tak perlu kalau lomba cerita tentang warisan budaya menikah. Nanti akan kita lihat kebenaran ceritanya, api cerita, karena kontennya masuk enggak. Nah menikah sing juara, menikah sampai juara 6, juara 6, 10, sama waru itu 6, 5 juta, dia kayak di 5 juta. Padahal ceritanya yo hukum apa itu cerita aja sampai dengan itu. Kemudian yang kedua ada lomba resi-resian. Jadi resi-resian warisan budaya menika. TK 1 Maret TK no setane sing makan. TK ya apa kok jadi setane. Saya tidak ada nih. Lah, monggo nanti menjadi peserta bersih-bersihan lokasi. Kemudian yang kedua rapi-rapinan. Lah kula niku janjane wae dibukani. Anake lomba niku. Ora, aja diarep lomba. Nek ora duwe dumen wae kan, ora ngerti. Nek ora duwe patokan. Nah, dia tetap kami judulnya pembinaan, tapi isinya itu adalah lomba. Karena untuk menentukan kriteria mana yang 1, 2 karena akan tataran itu 10, 9, 8 tekan. Ada 3 cabang yang kami lombakan. Lajeng saat dari lomba, mungkin badhe kita aturi. Lajeng kita sangoni, yo nundut sapu, nundut serok, nundut ini. Nah, penak lomba disangoni kok. Nah, nika monggo begitu saged persiapaken informasi sekilas saking kabudayaan. Lajeng sanes-sanesipun kathah Pak Tenewu program kita wonten ketoprak daring, lajeng wayangan daring, lajeng campur sari daring. Karena campur sari menika ical saking Gunung Kidul. Menika kami di intervensi dari DIY. Saya itu campur sari itu sekarang kalau Bandung Jowo. Kemarin sudah dilindas oleh kompal. Nah sekarang kita pelayan ini karena sebagai maestronya campur sari, kami mendorong semua Kapanewon punya organisasi campur sari. Lalu kita bagaimana fasilitasi sepindah itu untuk kita cek masing-masing yang kelompok campur sari kita mainkan, kita fasilitasi satu paket per kecamatan per Kapanewon. Ajeng mangke pengembangannya begitu mangke sinten yang kembali tunjuk saya Kapanewon jadi langsung wonten lomba kuliner tradisional, wonten lomba nopo dalang anak remaja, walaupun betul kegiatan kami setahun dikerjakan dalam 2 bulan luar biasa. Hingga di sawan sore betul dan kemudian menikah yang saya kita terangkan langsung begitu wonten informasi yang berpun paringaken datang Pulau Sarencang menikah kita antu-antu lan begitu mangke menawi wonten nopo dialog wonten pertanyaan yang saged kita jawab menika kita aturaken nek wonten saged bagi kita rembak wonten tim kalian desa-desa. Kemudian mengatakan Pak Penewanan kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Heri satu saja tentang kuburan. Kami kira kalau
kuburan itu masanya lebih dari 100 tahun yang lalu, karena giring 2, giring 3, giring 1 itu keberadaannya sebelum kembali lokal. Kami tanyakan yang kuburan tadi itu cerita yang dikubur atau sungkup atau bangunan idinya yang sudah nilainya lama itu saja, karena kuburan itu banyak yang luas, tapi apakah karena sejarahnya atau apa gitu. Terima kasih. Peneo dan narasumber yang hormati, terkait dengan cagar budaya ini saya tanyakan dan mungkin nanti bisa diberlakukan di seluruh wilayah. Jadi di belakang panjenengan orang yang itu ada background yang ngemperi mungkin panjenengan martabak kepada kita, dan ini pernah saya sampaikan dulu saat awal-awal masih ada video. Jadi sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Agus, visual gambar tubuh kapal batas Kartosuro dan Ngayogyakarta, dan sebenarnya di setiap wilayah itu ada mempunyai tubuh sebenarnya. Cuma kita penerus ini tidak tahu. Dulu mungkin diberi angka-angka seperti apa oleh para UNESCO, para leluhur di kapal batas masing-masing kabupaten. Nah, harapan kami karena kita ingin dikembalikan dan bahwa ternyata tubuh Larbada itu kan tubuh yang menjadi tubuh kita, tubuh semua. Itu kan dari gubernur. Jadi harapan kami dari dulu kita sampaikan Pak, ini kan nanti jasa es yang diperoleh ke kabupaten itu tidak habis terus dikembalikan. Saya berharap dari Kundo Kabupaten Kidul itu membuat desain tubuh Larbada, kemudian memberikan stimulan, diberikan kepada masing-masing kaluran minimal 1 kapal batas, biar nanti kedepannya dikembangkan oleh kaluran itu sendiri. Jadi misalnya dengan gunung atau dengan belegiran itu ada beberapa batas minimal, tapi nanti ada bantuan dari dinas kebudayaan karena kita ingin mengurili seperti itu. Terus selanjutnya biar ketika desa itu berbatasan dengan 4 wilayah, kanan kiri utara selatan timur barat, ya nanti biar dikembangkan minimal ada 1 lah pemantik dari dinas kebudayaan, dari Kundo Kebudayaan diberikan kepada kalurahan biar kalurahan itu harus dimulai, karena sekarang sudah dikembalikan dari desa menjadi kalurahan. Iya, monggo nanti dari Kundo Kebudayaan juga merespon itu. Jadi biar lurah dan pamong sebagai pemangku budaya itu juga punya ansar-ansar awal. Nah, terima Pak Agus dan semuanya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kemawon dalam atur wonten ing wilayah kawula, wonten ing Sasanalaya Prembendor menika wonten satunggaling di pasarean ingkang cungkupipun arupi Arab Bumi. Ananging ngantos sak menika dereng wonten panelitian rumiyin sampun pernah dipun rehab atau saderengipun kula dados dipun menika wonten istilahipun pembudaran penemuan. Ananging ngantos sak menika dereng wonten penelitian. Mila monggo Pak Agus Mantara selaku di istilahipun peneliti di Pak. Tim ahli. Tim ahli. Aku langsung mangga kan nggih. Tim ahli. Tim ahli mangga kan nggih. Melakukan penelitian terkait makam Kasbar. Maka nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandaran dulu itu namanya Sendang Mojo. Sendang Mojo itu dulu giringnya itu dari kayu Pak.
semuanya dari kayu. Setelah dipugar sekarang diganti semen. Nah dulu giring kayu itu di atasnya itu ada peninggalan dakon. Nah dakon itu katanya Mbah Sumadi yang sudah meninggal dulu itu. Saya masih kecil lagi ini dakon aku Mbah itu tinggalannya cuma umur supaya gue anak-anak tuh juara dan Tuban. Hanya sejarah itu bilang seperti itu, tapi kelanjutannya bukan temuan itu. Terus saat ini dakon itu disimpan wonten Putih Mas Pura, wonten Pura Santika di Bandara. Di Bandara itu termasuk peninggalan budaya menapa boten. Aku nak diceritakan ada Samudra Batas Samangleri, tapi termasuk pertapaannya Mbah Badat dan Surati katanya itu. Jadi kalau kalian bareng, kalian sudah tidak Surati ya. Kalau sekarang yang Surati nggak pernah. Yang ada peninggalan itu Pak, apa? Dakon. Nah itu sangat masuk Pak yang dakon itu. Karena kami pernah mengkaji itu, tapi di daerah lain. Bila pakai menaik bareng, kami akan sowan, akan kami foto, akan kami artinya kami tidak akan memindahkan atau memilihkan itu, kami hanya ingin data kajian visualnya untuk dulu yang kemarin yang di mana Pak? Di Pura. Yang di Pura itu kan sesepuhnya Pak Raden Sumandi. Iki dipugar iki dakon iki tak gawane Pura. Iki bersejarah. Iya, wis ratusan tahun tapi Pak Wandi tapi sekarang sudah Sumandi. Kayu ini. Batu. Batu. Tapi batunya tidak ada batu yang di situ Pak. Batu tidak ada di situ itu Pak. Sekarang di Pura Santi Loka di Bandara 8. Kalau pernah mengkaji kok gampang ya. Memang batu dakon itu peninggalan cara Jawa itu dolanane Pura-Pura Raja. Iya. Di itu sangat kuat sekali. Pak Terus informasi segera kami. Kalau yang pas-pasan itu tadi dulu tapi sekarang tidak saya cari Pak itu. Oh saya kan tahu, saya sangatan loh Pak Pukon. Ini bukan loro kan bukan bukan apa sing ginake. Nah, mari aja kula sekolahke sih. Kami akan menyelenggarakan sekolah moco sangatan. Dulu pasangannya sama keris batu itu dulu keris tok Buddha ya dulu. Tapi sekarang Caldo ya. Terus tanggung di bapaknya. Gimana ngomongin Pak? Siap. Mungkin menurut ceritanya Milo bangunan rumah itu Pak. Namun sekarang masih wonten penghuni pun ingkang yospo 100 langkung. Ya. Penghuni menika cerita di rumah menika sampun turun 10. Terus 10 keturunan terus lebar rumah menika 6 kali 8 meter. Lebar sunan menika wonten 30 sampai 45 cm kali. Lebaripun 10, lebaripun kurang lebih 40 cm. Sampai sekarang masih berdiri kokoh, tapi keadaan sudah perlu perawatan dan rumah tersebut menurut penghuninya bila untuk pagelaran wayang kulit itu tidak bisa. Terus menurut cerita si penghuni dan tetangga itu ada mistisnya, ada sosok goib. Terus yang satu lagi di Kelurahan Getas ada masjid tua yang diakui dari Keraton Ngayogyakarta. Kemarin belum lama ini masih dikunjungi untuk dibuktikan bahwa masjid itu masih ada atau tidak. Ternyata di Dusun Getas, Kelurahan Getas menika wonten masjid ingkang tua menika. Lajeng kepilasan wonten ing Kelurahan Getas menika wonten 3 tempat menika setiap bersih dusun atau bersih desa menika kangge sesaji. Terus wonten undang kamulyan menika wonten ing dusun Bubuk. Lajeng wonten Kalimleng menika wonten padukuhan Monggo menika wonten kepilasan iki kangge sesaji wonten ing acara bersih desa bersih dusun. Lajeng wonten kuburan ingkang sangat tua menika wonten ing sebelah makam umum wonten sisi kepilasan menika wonten. Namun
bangunan menika nggih sampun tuwa, sampun lami. Monggo badhe dipun tindak lanjuti. Ing salajengipun usul menawi tubulan badan menika garingan Kalurahan Wetan menika pintu masuk saking Kabupaten Bandung. Menika wonten bekas menika wonten kraton, bekas kraton Jenggolmanik. Enten kalau mungkin 3 tahun yang lalu menika napa ya batu nisan ingkang bunder-bunder dawa. Nika dipun pindah wonten rembutan kalian dinas kebudayaan kali disaksikan kehutanan. Nika sampun banyak yang dipun angkut wonten rembutan dipun amanaken. Menika wonten sak kidul Kalurahan Wetan menika wonten Kraton Jenggolmanik. Ceritanipun menawi tiba-tiba Itu nasib pasti satu keturunan. Saya dari awal di Ngamur itu wonten masjid Kabupaten Dalem. Itu masjid Al-Huda niku kilen Pekan Playeng niku dengan Pekan niku. Itu wonten masjid. Terus ten makam Ngamur niku wonten makam Pangeran Ranukusumo dan Kusumo Yudo. Kalau setunggal makam niku mboten enten nama. Itu satu komplek dengan makamnya Mbah Mataram? Bukan aku, Pak. Oh iya. Iya, aku. Ten mriku niku kan satu makam ukiran ganisan. Terus di selatan makam itu wonten batuan-batuan banyak. Batuan untuk kotak itu suara kecil itu banyak, tapi kan kalau masyarakat itu rak diri-dirian apa? Bugalengan. Kemarin bugalengan saat ini. Iya. Ampuh berarti. Itu banyak sekali sebenarnya ini wonten batu batane tapi kira-kira kok jatuh itu ten masjidnya Al-Huda itu masjid Kabupaten Dalem itu sudah dipugar. Kuwi kulone Pak Rus Mas. Nggih 3 kali. Terus di gandengan kabeh. Iya. Itu saja kabeh, saja kabeh. Gandengan kali napa sumber pelanangan kali kedunan. Siap, nanti saya kirim Mas.